What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Voyeurs. Sesuai dengan judulnya, film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang suka ngintipin pasangan lain cuy. Nah, yang diintipin tuh emang ganteng banget. Udah gitu, kalau pas lagi bercocok tanam, tetangganya tuh bisa berondo-rondo gitu cuy. Pokoknya beda lah sama pasangan dia yang kayaknya letoy. Sampai pada akhirnya terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang tengah menjajal sebuah baju dinas di sebuah toko. Kemudian wanita yang diketahui bernama Pipa ini pun pulang menuju ke apartemen barunya. Di dalam apartemennya terdapat sang kekasih yang bernama Thomas tengah sibuk mengurusi pindahan mereka. Mereka pun terlihat begitu bahagia mendapatkan hunian baru tersebut. Lalu pada malam harinya Thomas dan Pipa ngobrol sambil minum-minum di dekat jendela apartemennya. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, pandangan mereka tiba-tiba teralihkan oleh cahaya yang berasal dari apartemen seberang. Nah, rupanya tetangga mereka sedang melakukan pemotretan. Setelah itu terlihat penghuni apartemen seberang melakukan perpusrengan duniawi dengan begitu mantap. Meskipun itu adalah tontonan gratis, Pipa yang merasa nggak nyaman langsung mengajak kekasihnya untuk menuju ke kamar. Setelah beberapa saat, Pipa pun diam-diam menggunakan baju dinas yang baru saja dibelinya tadi pagi dan juga berdandan. Maksud hati ingin ngajakin Thomas ngelakuin perpusrengan duniawi, ternyata saat diperiksa si Thomas malah udah tidur duluan. Dan alhasil surprise Pipa pun gagal malam itu. Besoknya Pipa berangkat bekerja seperti biasa. Pipa ini adalah seorang asisten dokter di sebuah optik. Terlihat sang atasan memberi hadiah berupa tempat minum burung kepada Pipa yang baru pindah ke apartemen baru. Setibanya di rumah, Pipa langsung menggantung tempat minum burung itu di depan jendela. Berhubung tetangga mereka hampir nggak pernah menutup jendelanya dengan gorden, kini Pipa dan Thomas punya hobi baru, yaitu mengintip kehidupan pribadi tetangganya itu. Suatu malam, Pipa terbangun dan lalu pergi mengambil minum di dapur. Saat itu, dia melihat wanita penghuni apartemen seberang pergi meninggalkan pasangannya. Di sini bukannya balik tidur, Pipa ini malah mandangin si pria dan mulai tertarik dengannya. Bahkan esok harinya Pipa sengaja membeli teropong agar bisa melihat lebih jelas ekspresi wajah dari tetangganya itu. Ketika tiba di apartemennya, saat Thomas dan Pipa asik mengintip, tiba-tiba seorang wanita datang ke sana dan setelah diamati, ternyata wanita itu bukanlah si penghuni biasanya. Nah, rupanya sang tetangga akan melakukan sesi pemotretan dan wanita itulah yang menjadi modelnya. Tanpa diduga, selesai pemotretan, pria penghuni apartemen itu dan sang model malah ngelakuin perpusrengan duniawi cuy. Thomas dan Pipa yang melihat hal itu pun sontak jadi ngiler dan akhirnya mereka pun juga ngelakuin hal yang sama. Namun di sini kayaknya si Pipa ini makin jadi terpancing kalau sambil ngeliatin tetangganya yang ganteng itu. Hari-hari berlalu, mereka pun terus mengintip tetangga seberang apartemennya itu. Ia pun menyimpulkan bahwa tetangganya itu adalah lelaki fuckboy yang hobi berpusreng dengan model-modelnya. Nah, Pipa yang saking antusiasnya, dia pun sampai ngomongin tetangganya itu dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba dari mulut Pipa keluar sebuah pernyataan kalau ia ingin mendengar percakapan tetangganya itu. Tapi hal itu dirasanya mustahil. Lalu seorang temannya memberi saran agar memakai teknologi canggih semacam laser, yang hanya dengan pantulan sinar laser itu Pipa dapat mendengarkan percakapan yang terjadi di apartemen tetangganya itu. Namun masalahnya Pipa dan Thomas harus memasang sebuah cermin di tempat itu agar cahaya lasernya dapat memantul ke alat mereka. Dengan cerdik, Pipa dan Thomas pun memanfaatkan momen Halloween di mana sang tetangga mengadakan pesta di apartemennya. Mereka lalu memasang cermin secara diam-diam dan segera pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, mereka pun segera menyiapkan semua alat-alatnya. Dan akhirnya setelah beberapa saat, mereka pun kini bisa mendengar percakapan tetangganya itu. Kebetulan saat itu sang tetangga lagi bertengkar karena si wanita cemburu melihat pasangannya terlalu dekat dengan wanita lain saat pesta barusan.
Singkat cerita, pada keesokan harinya ketika Pipa sedang bekerja, tiba-tiba wanita penghuni apartemen seberang datang untuk memeriksa mata. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Pipa tahu kalau wanita itu bernama Julia. Sementara itu di sisi lain, Thomas ngeliat pasangannya Julia lagi bermesraan dengan wanita lain, cuy. Kini Pipa dan Julia pun menjalin pertemanan. Dan suatu hari mereka janjian untuk ketemuan di tempat spa. Tanpa ragu, Julia menceritakan tentang kehidupannya, termasuk membahas sosok pria di apartemen yang ternyata adalah suaminya. Meskipun kini dirinya dan Julia sudah berteman, namun Pipa masih saja suka mengintip tetangganya itu. Namun Pipa lebih cerdik kali ini. Dia pun ngelakuin hobinya itu ketika Thomas udah tertidur. Saat itu kebetulan sekali Julia masih belum tidur. Dan entah kenapa ia tiba-tiba kepikiran untuk memberitahu Julia soal perselingkuhan suaminya. Lewat printer wifi yang ada di apartemen Julia, Pipa mengirimkan sebuah pesan yang bertuliskan kalau suami Julia telah berselingkuh. Ia juga menyuruh tetangganya itu untuk memeriksa tempat sampahnya, dan ternyata ketika diperiksa benar saja, dia pun menemukan sebuah balon ajaib di tempat sampah itu. Ketika itu tiba-tiba Thomas terbangun dan memergoki Pipa. Thomas sontak marah karena sang pacar masih saja ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Pipa pun berdalih kalau ia harus ngelakuin hal ini agar si Julia nggak terus-terusan tersakiti. Keesokan paginya Pipa dan Thomas berbaikan dan mereka berjanji untuk nggak akan pernah mengintip tetangganya lagi. Namun di saat yang sama Pipa melihat ada hal aneh di rumah Julia. Dan setelah diperiksa ternyata semalam Julia mengakhiri hidupnya ketika diberitahu oleh Pipa bahwa sang suami sudah mendua darinya. Tentu saja Pipa dan Thomas pun menjadi panik karena takut dituduh sebagai dalang di balik meninggalnya Julia. Thomas yang gak mau ikut campur dalam masalah ini akhirnya memilih pergi meninggalkan Pipa. Sejak ditinggal oleh Thomas, Pipa jadi frustasi. Begitu juga suaminya Julia yang baru saja kehilangan istrinya. Suatu ketika Pipa melihat suaminya Julia pergi ke bar dan ia pun menyusul ke sana. Di bar itu Pipa terus memperhatikan suaminya Julia sampai akhirnya pria itu pun sadar kalau Julia terus memperhatikannya. Suami Julia lalu menghampiri Pipa di mejanya dan mereka pun mulai mengobrol. Dan akhirnya Pipa pun tahu kalau pria itu bernama Sebastian. Lama-kelamaan obrolan mereka makin menjurus ke hal-hal yang bersifat pribadi. Hingga akhirnya Sebastian pun mengajak Pipa ke apartemennya dengan alasan ingin difoto. Pipa pun mau-mau aja diajak duda keren yang baru ditinggal oleh istrinya itu. Awalnya mereka mengadakan sesi pemotretan secara normal. Namun lama-kelamaan Sebastian meminta lebih dengan melepaskan semua yang dikenakannya. Pipa yang dari awal udah suka sama Sebastian akhirnya pun menurutinya. Dan kemudian mereka pun melakukan pemotretan. Setelah sesi foto selesai, Sebastian pun mulai memancing Pipa untuk mau melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan lagi-lagi karena Pipa menyukainya, ia pun sama sekali nggak menolaknya. Di sisi lain terlihat Thomas yang baru pulang ke apartemennya dan berniat meminta maaf kepada Pipa. Tapi ia nggak menemukan sang pacar di sana. Ketika itu ia mengambil sebuah minuman di dalam kulkas. Namun karena nggak enak, Thomas pun membiarkan minumannya itu diminum oleh burung-burung liar. Nah di sini secara nggak sengaja Thomas melihat tetangganya itu lagi berpusreng dengan seorang wanita. Dan setelah dilihat dengan teropong, ternyata wanita itu adalah kekasihnya. Besoknya Pipa pulang ke apartemen. Ia pun sangat terkejut melihat Thomas dalam kondisi tergantung dan sudah nggak sadarkan diri. Kini Pipa resmi menjadi seorang janda. Sejak meninggalnya Thomas, Pipa ini terus menggalau seperti nggak punya tujuan hidup. Suatu hari Pipa memutuskan untuk datang ke pameran foto milik Sebastian yang kebetulan sebelum mereka berpisah tempo hari pria itu sempat mengundangnya. Di sana Sebastian sempat menyapa Pipa yang datang bersama dengan seorang temannya. Di sini sebelum acara dimulai, Sebastian mengundang seseorang untuk naik ke atas panggung. Pipa sontak terkejut karena ternyata orang yang dipanggil
Sebastian adalah Julia yang dikiranya udah metong cuy. Dan gak sampai di situ, ternyata acara pameran itu memperlihatkan foto-fotonya. Mulai dari foto Pipa yang dipotret gak pakai apa-apa, sampai foto-foto kehidupannya bersama Thomas dari awal pindah ke apartemen barunya sampai berakhir dengan kejadian yang sangat menyeramkan. Ternyata selama ini saat Pipa dan Thomas mengintip kehidupan mereka juga melakukan hal yang sama, bahkan sampai mendokumentasikannya dan memamerkannya sebagai karya seni. Pipa lantas pergi dari tempat itu dan langsung mendobrak masuk ke apartemen Julia dan Sebastian. Dan benar saja, ternyata mereka selama ini telah diawasi oleh tetangganya itu. Pipa yang kesal pun menghancurkan semua peralatan mereka. Lalu esoknya memutuskan untuk pindah ke apartemen lain. Ketika Pipa ingin mengemasi tempat minum burung pemberian bosnya, Pipa heran kenapa banyak burung mati di sekitaran tempat itu. Namun dia nggak ngelakuin apa-apa. Lantas beberapa hari kemudian Julia dan Sebastian mendapatkan sebuah bingkisan berupa minuman mahal. Karena dikira bingkisan itu adalah dari kenalan mereka pun minumnya tanpa rasa curiga. Pas lagi asik minum, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan lewat printer. Dan pesan itu pun berisi tudingan kalau Julia dan Sebastian telah menghabisi seorang pria. Mereka pun langsung meneropong sekitaran apartemen dan melihat Pipa di atas sana. Gak mau membuang waktu, Sebastian dan Julia pun langsung mengejar gadis itu. Pipa pun terus menghindar dari kejaran mereka hingga akhirnya ia pun terpojok di optik tempatnya bekerja. Di sana Pipa membeberkan penelitiannya bahwa Thomas sebenarnya dihabisi oleh Julia. Julia menaruh racun di minuman itu dan setelah Thomas gak sadarkan diri, Julia datang dan menggantungnya seolah-olah ini adalah kasus bundir diri cuy. Di sini gak beberapa lama kemudian, tiba-tiba Julian dan Sebastian terjatuh. Dan itu ternyata adalah efek dari minuman yang tadi mereka minum. Lantas setelah Julia dan Sebastian gak sadarkan diri, Pipa melakukan sesuatu pada mata mereka sampai akhirnya mereka jadi gak bisa ngeliat cuy. Itu semua dia lakukan sebagai hukuman atas apa yang telah mereka perbuat selama ini. Dan setelah itu film pun selesai.